Apa kabar pemirsa? Semoga Anda tetap selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan keseharian Anda. Kembali lagi di News TV bersama saya, Arfa Afifah, yang akan menyajikan learning journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dalam program yang membahas studi pembelajaran pada mata kuliah kelima bersama dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Learning Journal kini hadir dalam mengupas fakta pembelajaran agar pemirsa dapat memahami arah serta tujuannya dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, pada pertemuan kelima ini, para mahasiswa diberikan evaluasi terkait learning journal pada minggu kemarin untuk menunjang kemampuan reportase mahasiswa semakin baik. Jika pada minggu kemarin kelompok 2 telah maju untuk melakukan praktik reportase, maka pada minggu ini kelompok 3 bagian praktik reportase bertugas untuk melakukan praktik reportase yang berjumlah 5 orang terkait kasus narkoba yang menimpa anak kos-kosan. Tak hanya itu, kelompok 2 bagian presentasi juga menjelaskan materi dari pembahasan yang akan kita bahas. Maka dari itu, mari kita simak laporan pembelajaran bersama-sama yang sudah dikemas semenarik mungkin. Pemirsa, dunia jurnalistik terus mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa. Jurnalisme tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi, menyebarkan informasi akurat, serta membentuk opini publik. Secara umum, jurnalistik didefinisikan sebagai kegiatan meliput, mengolah, dan menyebarkan informasi relevan kepada masyarakat. Seorang jurnalis dituntut tidak hanya pandai menulis, namun juga memiliki kemampuan menganalisis dan menyeleksi sumber data berita yang kredibel. Sejarah jurnalistik di dunia berawal dari abad ke-17 dan 18. Ketika surat kabar dan majalah mulai berkembang di Eropa, media cetak menjadi fondasi utama penyebaran berita dan opini, sekaligus alat pengawasan terhadap kekuasaan. Revolusi besar kemudian hadir pada abad ke-20 dengan munculnya radio dan televisi. Dalam perjalanannya, jurnalisme juga memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa dunia, mulai dari Perang Dunia Besar hingga pandemi global. Namun di sisi lain, media juga sering dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik pada masa-masa genting. Di Indonesia, sejarah jurnalistik dimulai pada tahun 1744 melalui terbitnya Batavia's Noveles yang berbahasa Belanda pada abad ke-20 menjadi masa penting. Dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Tirto Adisurjo dan Abdul Rifai yang menjadikan pers sebagai alat perjuangan dan pendidikan bangsa. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sempat dibatasi dengan adanya sistem izin terbit atau SIUPP. Banyak media yang berendel karena dianggap mengkritik pemerintah. Namun, masa reformasi 1998 menjadi titik balik penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers. UU Pers tersebut menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi warga negara. Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, pengawas sosial sekaligus pilar demokrasi. Namun kebebasannya itu tetap diiringi dengan tanggung jawab moral dan etika jurnalistik. Kode etik jurnalistik menjadi pedoman utama bagi setiap wartawan. Di dalamnya tercantum prinsip-prinsip penting seperti independensi, verifikasi fakta, menghormati privasi narasumber, serta larangan untuk melakukan plagiarisme,
dan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berdampak serius, salah satunya contoh terjadi pada kasus penyebaran video pribadi yang disajikan secara sensasional oleh media. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana pelanggaran terhadap privasi dan verifikasi fakta dapat merusak kredibilitas pers dan menimbulkan dampak psikologis bagi narasumber. Dengan berkembangnya era digital, tantangan bagi dunia jurnalistik semakin kompleks. Jurnalis kini dituntut untuk tetap menjaga integritas, akurasi, serta tanggung jawab sosial dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial. Jurnalisme yang beretika dan berintegritas menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik dan masa depan demokrasi. Demikian rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dalam News TV. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru di penemuan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya Arfa Fifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Terus ikuti perkembangan kami. Sampai jumpa dan selamat menjalankan aktivitas Anda.